Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-learning PT Stehok Robotika Indonesia. Bersama saya Wisnu Aji sebagai mentor 3D Design. Baik, kali ini saya akan membawakan materi tentang pengenalan aplikasi ZBrush. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu aplikasi ZBrush, apa fungsinya, dan apa saja tools-toolsnya yang ada dan yang bakalan sering kita gunakan. Baik, yang pertama adalah apa itu ZBrush? ZBrush itu kita anggap aja sebagai alat sculpting atau alat pemahat. Tahu kan pemahat? Pemahat itu kayak misalnya ada kayu kotak, kayu kotak, kita pahat, kita bentuk menjadi suatu bentuk yang kita inginkan. Cuman bedanya kalau di kayu atau kita membuat patung itu kan secara real ya. Cuman di sini kita melakukan sculpting secara digital atau pemahat secara digital seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh dari hasil dari sculpting menggunakan ZBrush. Nah, di sini adalah tampilan awal dari aplikasi ZBrush. Tampilan awal biasanya ketika kita buka ZBrush seperti ini. Dan di sini ada beberapa fitur. Di sini ada 3D brush. Di situ kita melakukan ada beberapa brush yang dapat kita pakai untuk melakukan sculpting ya. Terus ada polypen, ada transpose, ada G-sphere, dan ada GOZ atau gouache seperti itu ya. Di sini ada beberapa palet. Teman-teman bisa lihat di materinya ya. Ada alpha, color, dokumen, draw, edit, dan lain-lain. Nanti kita akan coba langsung ke aplikasinya ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di sini ada beberapa contoh brushnya ya. Teman-teman bisa menggunakan contohnya di sini ada clay, terus ada blue, ada banyak sekali yang bisa kita gunain. Dan setiap brush di sini itu berbeda-beda fungsinya. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal ZBrush seperti yang saya tadi jelaskan ya. Nah, di sini yang teman-teman lihat pada awal ini adalah tampilan dari Lightbox atau kita bisa munculin dengan klik dari tombol Lightbox ini ya, atau bisa juga dengan shortcut koma atau dengan koma. Nah, seperti itu ya. Oke, terus di sini ada namanya edit. Nah, edit ini kita fungsinya untuk mengedit objek. Jadi nanti kita inputin objek, kita coba edit objek tersebut. Itu kita harus aktifin tombol edit objek ini dulu ya. Terus ada draw. Fungsinya sama untuk mengedit, untuk menggambar lah istilahnya ya. Dari namanya aja udah draw ya. Untuk menggambar objek. Misalnya kita masukin lingkaran atau bola gitu ya, kita bisa istilahnya kita bisa mulai sculpting. Terus ada move, scale, dan rotate. Untuk versi terbaru dia misalnya kita tekan move, itu bakalan ada tombol untuk scale dan rotate, jadi kayak jadi satu gitu. Oke. Mungkin biar lebih enak kita bisa langsung mencoba ngelakuin sculpting standar ya. Pertama-tama di sini ada tools atau current tools simple brush. Nah, ini jika kita klik, dia akan memunculkan beberapa preset yang biasanya kita pakai untuk di awal. Nah, di sini terdapat beberapa bentuk ya. Teman-teman bebas mau pakai apa aja, mau pakai sphere atau kubus atau silinder bisa juga. Jadi teman-teman silakan explore sendiri, nanti silakan coba-coba sendiri apa yang mau teman-teman pakai. Misalnya di sini kita pakai lingkaran ya. Nah, cara untuk memasukkannya adalah pertama kita tadi udah tekan lingkaran kan, udah tekan sphere. Caranya kita klik kiri, tahan. Habis itu kita drag seberapa besar kita mau. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini ketika saya pindahkan sambil tahan, masih tahan drag kiri ya, masih tahan kiri,
itu jika saya gerakan itu bentuknya akan mengikuti dari mouse-nya kan. Nah, ketika teman-teman pengen presisi nih bentuknya kiri sama kanan, maksudnya presisi sudutnya gitu kan, teman-teman bisa menekan sambil tekan tombol shift. Nah, jadi walaupun kita ke kiri ke kanan, bentuknya atau posisinya tetap berada di tengah seperti itu ya. Nah, ini untuk cara memasukkannya. Nah, misal seperti yang tadi saya jelasin, tombol move. Nah, ini akan muncul seperti tanda lingkaran di tengah ini ya. Nah, ini di sini kita bisa memindahkan objeknya dari posisi mana ke mana. Misalnya dari posisi awal ke posisi yang kita inginkan. Misalnya seperti ini. Nah, seperti itu. Scale sama, rotate juga sama. Ya kalau rotate ya berarti untuk perputaran, kalau scale berarti untuk besar memperkecil gitu ya. Tuh. Oke. Nah, sebelum kita mulai sculpting, ini kan istilahnya kita baru ngasih bahan mentahnya nih. Nah, ini perlu kita ubah dulu menjadi polymesh 3D, yaitu dengan cara di bagian kanan itu ada namanya tombol Make Polymesh 3D Tools. Nah, itu ketika kita tekan, kita baru bisa melakukan sculpting atau kita edit nih objek lingkarannya nih, bolanya. Misalnya kalau kita belum tekan, kita nggak bisa ngedit nih. Misalnya kita sebelum tekan ini, kita tekan edit dulu, habis itu kita coba kesini ya. Tuh, dia akan muncul suatu informasi bahwa kita belum bisa melakukan editing. Jadi kita harus membuat menjadi polymesh 3D terlebih dahulu. Coba kita buat ya. Nah, setelah sudah, dia akan lebih banyak lagi tools yang ada di bawah. Seperti ini ya. Nah, ini baru kita bisa melakukan sculpting. Nah, sebelum kita sculpting, saya kan memberikan informasi fungsi dari tools-tools yang ada di kanan layar kerja ini ya. Pertama ada scroll. Nah, ketika teman-teman tekan itu dan kita drag, itu akan mengubah posisi dari dokumennya, layar dari dokumennya. Sedangkan untuk zoom berarti kita mengezoom dokumennya. Seperti itu ya. Sedangkan untuk yang aktual, misalnya dia ada di posisi di sini nih, ini kan nggak center nih. Jadi teman-teman bisa memakai aktual ini untuk kembali ke posisi tengah. Nah, seperti itu ya. Sama halnya juga yang di bawahnya aktual. Nah, tombol perspektif ini untuk menampilkan perspektifnya gitu ya. Terus ada namanya floor. Floor ini kayak lantai gitu, jadi kita bisa lihat posisi bolanya tuh ada di mana, seperti itu ya. Seperti ini contohnya tuh. Jika kita aktifin, ada floornya gitu ya, atau ada lantainya gitu. Nah, untuk yang tombol frame sendiri, dia fungsinya untuk istilahnya memfokuskan pada objek yang kita edit gitu ya. Jadi ketika kita tekan, otomatis layarnya, frame-nya langsung ke objek yang kita edit tersebut ya. Terus ada namanya move edit object. Nah, bedanya dengan scroll yang di atas ini kan kita istilahnya menggerakkan dokumennya nih. Sedangkan kalau yang di bawah itu kita menggerakkan objeknya. Seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan zoom-nya. Kalau zoom-nya yang di bawah ini untuk zoom objeknya. Jadi dokumennya layarnya tetap, dokumen layarnya tetap, yang kita zoom adalah dari objeknya, seperti ya, zoom in zoom out-nya. Seperti itu. Terus ini kita untuk melihat polyframe-nya. Jadi kita bisa ngecek nih ada kecacatan dari, kita anggap aja pixel ya, kotak-kotak gitu ya. Jadi kita bisa lihat pixelnya apakah ada suatu kecacatan dalam pixelnya, misalnya pixelnya
kok kayaknya kurang banyak nih, jadi bentuknya agak berantakan gitu. Kita bisa lihat dengan mengaktifkan tombol draw polyframe ini ya, seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa tools ya. Sebelah kiri ada brush, ada stroke-nya, ada alpha, ada tekstur, terus ada warna juga, terus ada material juga ya. Nah, di brush ini teman-teman bisa gunain macam-macam nih. Yang biasa digunain dan sering kita gunain biasanya tuh ada di bagian atas. Misalnya saya sering gunain blob nih. Nanti ketika saya sudah sering menggunakan blob, dia akan otomatis ada di atas ini ya. Seperti itu ya. Kita coba pakai standar dulu. Nah, kita coba lakuin. Nah, ketika kita klik kiri, itu akan menonjolkan bentuknya ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Terus, sedangkan untuk misalnya kita mau buat lubang atau kita mau buat pahatan seperti itu ya, istilahnya kebalikannya, itu teman-teman bisa pakai Z-sub. Ini kan istilahnya Z-add ya, istilahnya kita menambah. Terus ya ada namanya Z-sub, itu seperti kayak kita membuat lubang atau memahat. Jadinya seperti ini jika kita aktifin. Nah, seperti ini ya. Jadi dia agak berlubang. Nah, terus ada cara cepatnya teman-teman. Teman-teman misalnya di sini Z-add kan. Nah, cara cepatnya ketika teman-teman ingin melakukan kebalikan dari Z-add yaitu Z-sub, teman-teman bisa tekan ALT sambil kita drag. Hasilnya adalah kebalikannya. Ini tanpa ALT, jadi hanya klik kiri, terus ini yang pakai ALT. Nah, seperti itu. Seperti ini ya. Oke. Teman-teman bisa juga ketika teman-teman kan ini udah mindahin perspektifnya ya. Seperti ini, teman-teman juga bisa gunain tombol shift buat istilahnya jadi presisi gitu gambarnya ya. Misalnya di sini. Nah, dia otomatis akan berubah lebih lebih rapi gitu, nggak miring-miring tampilannya, seperti itu ya. Nah, teman-teman juga bisa gunain ALT habis itu di drag untuk menggeser objeknya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada namanya stroke. Stroke ini bentuk dari istilahnya kayak kuasnya gitu ya. Misalnya kita pakai spray, tadian pakai dots kan, kita pakai spray, hasilnya adalah dia kayak spray gitu ya, kayak semprotan gitu hasilnya. Nah, sedangkan kalau kita pakai yang dots tadi kayak titik-titik kayak garis gitu, jadinya seperti ini tuh. Beda ya hasilnya. Tuh, itu untuk stroke-nya. Nah, alpha ini seperti bentuk dari apa yang pengen kita tempelin di objeknya. Misalnya di sini ada kayak bentuk abstrak gitu ya. Nah, ketika kita sprayin ya, dia akan hasilnya seperti itu, seperti yang kotak-kotak tadi ya, abstrak. Beda dengan misalnya kita kalau tanpa ini ya, hasilnya beda lah tuh, bisa dilihat ya dari bentuknya. Oke, itu untuk penjelasannya. Terus ada namanya tekstur tekstur. Ini untuk memberikan tekstur kepada objek. Terus ada material di sini ada banyak, teman-teman silakan pakai sesuai kebutuhannya. Misalnya mau pakai besi atau pakai emas, bebas ya. Terus ini untuk mengubah warnanya ya, teman-teman bisa mengubah warna di sini. Oke. Setelah itu kita coba
Kita coba ngelakuin sculpting ya. Nah, saya akan membuat benjolan di sini. Nah, anggap aja ini kayak tanduk gitu ya. Nah, ketika saya sudah melakukan Z-edge seperti ini, itu jika kita lihat di bagian polyframe-nya kita aktifin, maka teman-teman bisa lihat di sini pixel atau kotak-kotaknya itu kayak nggak rata gitu ya. Di sini kecil-kecil, kok di sini besar gitu ya. Caranya gimana biar bisa memperbaiki pixel yang rusak ini, yang nggak rapi ini? Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kalau yang ini kan banyak kotak-kotaknya nih. Di sini cuman sedikit dan besar-besar kan. Jadi kalau kita nambah tuh agak susah karena pixelnya udah nggak ada. Jadi yang hanya bisa kita tarik hanya yang sudut-sudutnya doang gitu ya. Caranya teman-teman bisa pergi ke geometri, terus ada namanya Dynamesh. Nah, Dynamesh ini kita bisa aktifin. Ketika kita aktifin, nah dia otomatis akan menambah pixel. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian kanan atas ini. Nah, ini adalah jumlah pixel yang ada di dalam objek tersebut. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa melakukan Z-edge lagi ya, tanpa terkendala dengan jumlah pixelnya tadi ya. Nah, terus jika teman-teman ingin melakukan, Mas, ini kan cuman ada di bagian kiri nih, Mas. Kalau saya mau buat kanan lagi, berarti saya harus buat lagi ya, Mas? Iya, harus buat lagi. Cuman ada cara gampangnya, yaitu kita menggunakan fungsi dari mirror. Ya, mirror. Teman-teman tahu kan maksudnya mirror? Jadi kita bisa melakukan misalnya saya membuat objek di kiri saya, di kanan. Habis itu dia bakalan ada juga di sebelah kiri atau sebaliknya. Kita coba, teman-teman bisa aktifin mirror. Caranya bisa tekan X, otomatis dia akan ada di bagian kanannya ya, atau misalnya mouse kita ada di kiri, dia bakalan ada di sebelah kanan atau sebaliknya gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini coba saya rapiin dulu ya. Udah segini aja kayaknya. Nah, teman-teman jika ingin mengunduh, teman-teman bisa Ctrl Z, atau teman-teman lihat di bagian kotak atas. Nah, ini teman-teman yang bagian putih ini bisa di drag, jadi bisa balik ke awal, ke bentuk awal gitu ya. Coba kita buat kayak tanduk gitu ya. Oke aja. Nah, seperti itu. Jadi apa yang kita lakuin di sebelah kiri, dia akan ada juga di sebelah kanan. Seperti ini ya. Nah, misalnya kita buat alis di sini ya. Nah, terus tadi kan ininya udah nggak aktif ya, kita aktifin coba. Nah, setelah itu kita coba buat kayak lekukan gitu. Nah, ini fungsinya kita tekan tombol Alt, jadi dia lekukan sebaliknya dari Z-edge. Nah, misalnya ini kan bentuknya kayak kasar gitu ya, teman-teman bisa menggunakan klik save untuk memperhalus. Contohnya seperti ini. Nah, jadi bentuknya lebih halus gitu ya, nggak kasar. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Nah, misalnya kan, Mas, itu kok ininya terlalu keras ya, atau lubangnya terlalu dalam ya. Teman-teman bisa ubah di bagian di sini kan ada Z-edge, ada Z-zoom. Nah, di bawahnya ada namanya intensity. Nah, itu teman-teman bisa ubah berapa yang teman-teman mau. Misalnya kalau makin kecil berarti dia naiknya makin kecil ya tuh. Nah, seperti itu ya. Nah, misalnya Mas kekecilan, tambahin lagi ya bisa. Nah, seperti ini ya. Tuh. Jadi ketika kita melakukan Z-sub, dia nggak terlalu dalam gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa gunain shortcut
biar teman-teman nggak ngarahin mouse-nya ke atas gitu kan, teman-teman bisa tekan spasi. Nah setelah teman-teman spasi bakalan muncul shortcut biar cepet gitu ya. Misalnya draw size-nya kita ubah nih. Draw size itu lingkarannya ya, lingkarannya. Jadi misalnya kita tambahin, nah lingkarannya makin besar juga lingkarannya, seperti ini gitu ya. Nah, misalnya kita kecilin ya makin kecil gitu kan. Terus untuk yang focal shift itu lingkaran yang di tengahnya gitu ya, istilahnya kayak garis samanya gitu. Nah kita ubah yang density-nya tadi ya. Nah seperti ini ya. Nah misalnya lingkarannya besar, kecil lagi bisa. Nah seperti ini ya, ini hanya contoh, nanti teman-teman silakan berkreasi sekreatif mungkin ya. Itu tadi materi tentang pengenalan aplikasi ZBrush. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.